warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Anggi Pratiwi dengan NIM A1C4180336 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2018 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan mentelaah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2006. Selamat menyaksikan. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut kurikulum yang berkembang di Indonesia dari masa ke masa. Kurikulum 1947 atau disebut dengan Rencana Pelajaran, Kurikulum 1952 atau disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai. Ketiga, Kurikulum 1968. Keempat, Kurikulum 1975. Kelima, Kurikulum 1984 atau disebut dengan CBSA. Kelima, Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Dan yang keenam, Kurikulum KBK atau 2004. Ketujuh, Kurikulum 2006 atau KTSP 2006. Selanjutnya, Kurikulum 2013 dan Kurikulum 2013 revisi. KTSP atau Kurikulum 2006 adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP pada jenjang Dikdasmen berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. KTSP dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah atau karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Latar belakang adanya KTSP 2006 adalah sebagai berikut. KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini lahir akibat dengan adanya tuntutan yang menghendaki perkembangan dari desentralisasi, fleksibilitas, otonomi daerah, dan keluasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengalaman selama ini dengan sistem pendidikan yang sentralistis telah menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pusat, sehingga kreativitas dan kemandirian sekolah tidak tumbuh. Pada saat itu, pendidikan pun cenderung mencerabut siswa-siswi dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan baru, yakni desentralisasi yang ditandai dengan pemberian kewenangan sekolah untuk mengelola sekolah. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja pendidikan, baik dari segi pemerataan, relevansi, efektivitas, dan efisiensi. Dalam mengembangkan dan menyusun KTSP pada satuan pendidikan, ada 4 landasan yang harus diketahui dan menjadi rambu-rambu dalam menyusun KTSP. 4 landasan tersebut adalah: yang pertama ada landasan filosofis, kedua landasan sosiologis, ketiga landasan yuridis, dan yang keempat ada landasan pedagogis. Konsep pengembangan kurikulum berbasis kompetensi berdasarkan kebutuhan, yakni individu, masyarakat, bangsa, dan negara maupun peradaban. Untuk kompetensi lulusan itu diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas, di mana diatur bahwa kompetensi lulusan terdiri dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kemudian, untuk materi inti pembelajaran itu terdiri dari keutuhan, keseragaman, keselarasan, praktek terbaik, proses pembelajaran, dan proses penilaian. Detail mata pelajaran juga diatur dalam Undang-Undang Sisdiknas. Adapun struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan ada mata pelajaran, muatan lokal, dan kegiatan pengembangan diri. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dibagi menjadi 5 kelompok mata pelajaran. Antara lain, yang pertama, kelompok mata pelajaran pendidikan agama dan akhlak. Kedua,
kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Dan yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani kesehatan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006 adalah sebagai berikut. Penilaian-penilaian dalam kurikulum KTSP terdiri dari penilaian kelas yang dilakukan dengan ulangan harian, ulangan umum, dan ulangan akhir. Ulangan harian dilakukan minimal 3 kali dalam tiap semester. Ulangan umum dilaksanakan secara bersamaan untuk kelas paralel dan pada umumnya dilakukan ulangan umum bersama baik tingkat rayon, kecamatan, ataupun tingkat kabupaten, dan ujian akhir dilakukan pada akhir program pendidikan. Kedua, ada tes kemampuan dasar dilakukan untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam rangka memperbaiki program pembelajaran. Tahun pelajaran diselenggarakan kegiatan penilaian guna mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu. Dan yang keempat adalah penilaian program dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan secara kontinu dan berkeseimbangan. Penilaian program dilakukan untuk mengetahui kesesuaian KTSP dengan dasar, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional serta kesesuaiannya dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman. Kelebihan KTSP mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, kemudian mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat. Kemudian, standar kompetensi yang memperhatikan kemampuan individu, baik kemampuan, kecakapan belajar, maupun konteks sosial budaya. Kelima, pembelajaran yang dilakukan mendorong terjadinya kerjasama antar sekolah, masyarakat, dan dunia kerja yang membentuk kompetensi peserta didik. Adapun kekurangan KTSP antara lain kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada, kemudian kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Selanjutnya, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Dan penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan para guru.